Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali di TMC Blog. Kali ini kita akan kembali bicarain tentang MotoGP nih ya. Kita kan udah melewatkan nih beberapa seri MotoGP di Perdana 2021, yaitu kita udah melewatkan 2 kali race di Qatar, di Losail ya, GP Qatar dan GP Doha. Lalu kita hadir juga di GP Jerez ya di Spanyol, dan Le Mans terakhir yang di diadakan dalam kondisi campuran antara basah dan kering gitu ya, dan itu menarik. Namun yang akan kita bicarakan kali ini lebih lebih ke depan lagi. Kita akan bicarain tentang 2022, MotoGP 2022 ya. Nggak apa-apa walaupun pada dasarnya kita belum mencapai bahkan setengah dari musim 2021. Kita akan bicarain tentang konstelasi pembalap dan tim di MotoGP 2002 nanti. Nah, jadi seperti ini. Pada dasarnya memang konstelasi pembalap itu sudah mulai anget gitu ya. Udah mulai anget itu pemberitaannya mulai semenjak awal musim sebelumnya gitu biasanya. Jadi kalau kita bicarain 2022 itu biasanya mulai di awal 2021 tuh udah mulai terasa gitu, siapa yang akan menggantikan siapa yang akan masuk kemana, siapa yang baru, siapa yang akan tetap. Nah, jadi seperti itu. Dan memang pada dasarnya 2021 adalah tahun terakhir di mana kontrak berakhir, kontrak tim ke Dorna dan juga beberapa kontrak antara pembalap dengan timnya. Pada dasarnya secara umum tim pabrikan hampir semuanya sudah konfirmasi mereka akan lanjut di MotoGP 2002, baik itu Ducati, baik itu KTM, baik itu Aprilia, Honda, Yamaha, dan Suzuki. Jadi ada 6 gitu ya teman-teman sekalian. Dan mengenai tim sendiri, beberapa tim yang menjadi tim, mereka bilangnya sebagai tim independen atau tim satelit, itu juga sudah hampir, boleh dibilang semuanya sudah hampir confirm gitu ya. Kayak misalkan LCR yang akan bergabung dengan Honda, lalu Petronas SRT juga sudah confirm, lalu Tech3 sudah confirm juga, terus Gresini Racing juga sudah confirm gitu ya. Terus yang ada juga yang baru nih, yaitu Aramco VR46. Jadi VR46 memperoleh boleh dibilang sponsor baru gitu ya dari Arab Saudi, Aramco, perusahaan energi yang boleh dibilang terbesar di daerah Teluk gitu ya. Dan juga salah satunya adalah Pramac Racing gitu. Jadi yang boleh dibilang untuk 2022 itu yang nggak ada adalah Avintia Racing. Avintia Racing tahun 2021 adalah terakhir. Di tahun 2022 tempatnya atau seatnya akan dipakai oleh VR46 dengan nama Aramco VR46. Jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Nah, sekarang pertanyaan adalah konstelasinya kayak gimana? Distribusi para pembalapnya akan seperti apa di 2022? Kita akan bicarain dulu pabrikan-pabrikan yang tidak banyak berubah ya. Kemungkinan tidak banyak berubah. Yang pertama adalah Honda. Diperkirakan di tahun 2022 nanti Honda tidak akan banyak merubah line up pembalapnya bila dibandingkan dengan 2021 ini. Yang pertama pasti Marc Marquez, karena dia sudah mengantongi kontrak dengan HRC itu sampai 2024. Lalu ada Pol Espargaro yang berakhir tahun 2022. Jadi dipastikan untuk Repsol Honda, dipastikan 2002 masih Marc Marquez dan Pol Espargaro. LCR yang akan kembali bergabung dengan Honda menjadi LCR Honda. Pada dasarnya Takaki Nakagami itu dan juga Alex Marquez itu kontraknya itu baru berakhir di akhir tahun 2021 ini. Namun pembalap kayak Takaki Nakagami kan kontrak 2021-nya itu punya opsi 2002, dan saya pikir untuk tandemnya itu Alex Marquez masih akan tetap bersama dengan Takaki Nakagami. Jadinya pada dasarnya LCR Honda 2002 juga akan masih mempertahankan duo pembalap ini, yaitu Nakagami dan juga Alex Marquez. Dan pabrikan atau tim yang menurut saya tidak banyak juga berubah di 2022 nanti adalah Suzuki. Suzuki untuk factory-nya Suzuki X-Star ya. Suzuki X-Star itu akan tetap, menurut saya akan tetap menggunakan jasa dari Joan Mir dan juga Alex Rins ya. Jadi pada dasarnya mengenai rencana untuk menghadirkan tim satelit untuk Suzuki sepertinya 2021 belum bisa gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini adalah keputusan fix
atau kemungkinannya delay 2002 Suzuki akan punya tim satelit, masih belum tahu. Cuman sampai bulan ini, bulan 5, belum ada gerak-gerik di mana Suzuki siap untuk menghadirkan tim satelit. Pada dasarnya untuk mempersiapkan tim satelit itu biasanya satu tim satelit itu butuh waktu sekitar 9 bulan dari konfirmasi dia akan nempel di pabrikan mana gitu ya, pada dasarnya jadi seperti itu. Tapi pada dasarnya sampai sekarang belum ada tim-tim satelit kayak misalkan Gresini Racing, terus habis itu kayak Petronas SRT dan juga yang lain-lainnya itu yang mengkonfirmasi mereka sedang dekat dengan Suzuki. Jadi menurut saya Suzuki tidak banyak berubah. Dan juga yang menurut saya tidak banyak berubah adalah KTM, di mana KTM itu untuk factory-nya Red Bull KTM Factory Racing itu perkiraan saya masih akan tetap di 2002 akan menggunakan jasa dua pembalap, Brad Binder dan juga Miguel Oliveira. Sementara untuk Tech 3-nya ini kemungkinan ada perubahan. Saya nggak tahu Danilo Petrucci akan tetap dipertahankan di Tech 3 KTM apa enggak. Namun pembalapan terakhir di Le Mans dia cukup positif gitu ya. Dia tuh finishnya juga cukup positif. Dan yang cukup agak bikin ketar-ketir adalah si Iker Lecuona. Pembalap Spanyol ini boleh dibilang di seri kelima ini kita belum tahu ke depannya cukup mendapatkan pressure gitu ya. Kenapa? Karena pembalap-pembalap muda Moto2 penjenjangan dari KTM kayak misalkan Augusto Fernandez dan juga Remy Gardner itu boleh bilang tampil cemerlang banget, dan sampai di Le Mans keduanya menempati posisi 2 teratas di klasemen Moto2. Kita belum tahu akan seperti apa di akhir 2021 ini, cuman memang ada kemungkinan Iker Lecuona akan digantikan salah satu di antara dua pembalap ini, baik itu Remy Gardner atau Augusto Fernandez. Dan yang menarik adalah yang pertama di Yamaha gitu ya. Di Yamaha Factory sih tidak banyak berubah. Tetap akan menggunakan Maverick Vinales dan juga Fabio Quartararo di 2022 nanti. Sementara ini yang masih tanda tanya nih antara untuk untuk tim satelit dari Yamaha tahun 2022 antara Petronas SRT atau Aramco VR46 gitu ya. Berita terakhir, Aramco VR46 walaupun belum official, mereka telah boleh dibilang udah cukup dekat dengan Ducati untuk menjadi tim satelit keempat. VR46 ini awalnya Aramco VR46 ini pemiliknya yaitu Valentino Rossi sendiri bilang bahwa kemungkinan 50% mereka akan nempel ke Yamaha, 50% ke Ducati. Namun eskalasi terakhir sepertinya angka 50-50 ini sudah mulai berubah, mungkin jadi 40-60, di mana 40-nya Yamaha, 60-nya Ducati. Dan kalau misalkan memang Aramco VR46 itu nempelnya ke Ducati, kans terbesar akan menjadi tim satelit Yamaha adalah Petronas SRT tetap. Cuman masalahnya adalah pembalapnya siapa nih gitu ya. Kenapa? Karena apa? Awal-awal Valentino Rossi tetap bilang bahwa dia sih pengen banget untuk Aramco VR46 ini pembalap MotoGP pertama dari VR46 Academy yaitu Franco Morbidelli itu bisa turun ke tim baru ini yaitu Aramco VR46. Namun kalau begitu, kalau misalkan Aramco VR46 itu pindah ke Ducati, artinya nanti Franco Morbidelli harus banyak adaptasi ya, dia pakai Ducati ya. Sementara Franco Morbidelli sendiri secara unofficial, walaupun dia belum dipastikan untuk terus bersama Petronas SRT, dia udah bilang bahwa sudah ada kesepakatan unofficial antara dirinya dengan Petronas SRT bahwa tahun 2022 kalau dia masih terus bersama Petronas SRT maka dia akan mendapatkan motor spek factory, tidak seperti sekarang. Bersama Petronas Yamaha SRT, PYSRT, dia mendapatkan Yamaha M1 spek A, which is artinya Yamaha M1 spek 2019, paling terakhir Valencia 2019. Namun di 2022 dia dijanjikan oleh Petronas SRT dia akan memperoleh motor spek pabrikan yang terkini, apapun itu motornya, apakah dia Ducati ataukah dia Yamaha. Karena kalau Aramco VR46 itu bernegosiasi dengan Yamaha dan Ducati, sama si Petronas SRT juga bernegosiasi dengan
Yamaha juga, Ducati juga, dan bahkan terakhir mereka bernegosiasi bahkan dengan Honda, HRC. Menarik banget. Dan pembalap di Petronas SRT ini masih tanda tanya, gitu ya, terutama tentang Valentino Rossi. Valentino Rossi sendiri mengatakan bahwa dirinya baru akan menentukan akan melanjutkan race di MotoGP itu setelah mungkin ada yang bilang di Assen, Valentino Rossi bilang di Trans 7 dia akan menentukannya pada summer break atau jeda atau rehat musim panas di pertengahan nanti. Masih ada yang belum tahu. Cuman pertanyaannya, kalau Valentino Rossi mau lanjut, dia akan di mana gitu? Apakah dia di VR46 Aramco ataukah masih tetap di Petronas? Kalau misalkan di Petronas bersama Yamaha, pada dasarnya ini kemauannya Petronas Yamaha ataukah memang sudah ada gentleman agreement antara Yamaha Factory Racing dengan Petronas Yamaha di 2002? Kalau misalkan Petronas Yamaha mau bersama Yamaha, maka Petronas SRT mau bersama Yamaha, maka salah satu klausulnya adalah Petronas SRT harus menerima Valentino Rossi. Sama seperti perkiraan saya yang hadir di 2021 ini, di mana Valentino Rossi perkiraan saya merupakan salah satu dari produk gentleman agreement antara Yamaha Factory Racing dengan Petronas SRT. Valentino Rossi harus di sini. Kenapa? Karena sebenarnya semenjak awal Petronas SRT itu didirikan, pada dasarnya mereka memiliki idealisme bahwa tim ini adalah tim junior tim yang biasanya mereka mendidik pembalap-pembalap muda yang baru naik dari Moto2 untuk dipersiapkan untuk masuk di tim factory di setahun atau 2 tahun berikutnya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Untuk Petronas SRT masih bayang-bayang, masih belum tahu. Kalau pertanyaannya adalah akan seperti apa? Mereka akan nempel ke Yamaha atau nempel ke Ducati atau nempel ke Honda? Kita masih belum tahu. Dan yang ketiga adalah Ducati. Ducati sendiri di Grand Prix Mugello 2021 yang akan datang, mereka rencananya akan meresmikan perpanjangan masa kontrak mereka antara Ducati Corse dengan Jack Miller, sehingga Jack Miller akan memperoleh tambahan masa kontrak sebagai pembalap itu di 2022 dengan opsi di 2023. Sementara itu pembalap keduanya, Pecco Bagnaia, itu sebenarnya sudah mengantongi kontrak 2022, sehingga 2022 untuk tim factory Ducati perkiraan saya masih tetap Jack Miller dan Pecco Bagnaia. Sementara Pramac Racing juga rencananya akan meresmikan kerjasama mereka kembali dengan Ducati di Grand Prix Mugello. Mugello ini penting banget sih buat pabrikan Ducati, pabrikan asal Italia, terus habis itu pembalap Italia, karena memang ini di Italia gitu ya. Jadi mereka ingin banyak melakukan kegiatan-kegiatan off track itu di sana, kayak misalkan peresmian segala macam. Dan kalau misalkan Pramac Ducati masih tetap eksis di 2002, artinya Pramac tetap dengan Ducati, maka perkiraan saya pembalapnya masih akan tetap Johan Zarco dan juga Jorge Martin. Jorge Martin sendiri diperkirakan belum bisa tampil di Mugello karena dia masih recovery dari cedera di Portimao, di mana dia tuh memperoleh sekitar 7 patah tulang yang kecil maupun besar tersebar di antara tangan kanan dan di kakinya. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, tim ketiga dari Ducati sama seperti yang sebelumnya sudah kita bicarakan, yaitu kemungkinan Aramco VR46, kemungkinan besar ya. Kenapa? Karena informasi dari Italia tuh menyebutkan bahwa finalisasi antara kontrak antara Ducati dan Aramco VR46 boleh dibilang sudah masuk ke tahap akhir. Jadi perkiraan saya udah tinggal tekan kontrak ya. Mungkin mereka bilang peresmiannya akan dilakukan di Grand Prix Catalunya 2021 ini, gitu loh. Pembalapnya siapa aja Aramco VR46? Salah satunya yang dipastikan adalah tetap saudara tirinya Valentino Rossi, yaitu Luca Marini. Seatnya satu lagi di mana? Kalau menurut saya, kalau tetap Ducati yang nempel dengan Aramco VR46 dan ada kayak gentleman agreement antara Ducati dengan Aramco VR46, maka Ducati akan dalam tanda kutip dia mencoba untuk
memberikan tempat kepada kadet asli dari kadet pembalap asli dari Ducati, yaitu Enea Bastianini gitu. Jadi perkiraan saya kalau gentleman agreement antara Ducati dengan Aramco VR46 ini hadir, maka pembalap dari Aramco VR46 kalau mereka jadi dengan Ducati akan tetap duo Luca Marini dan juga Enea Bastianini gitu ya. Dan memang mengejutkan banget, kenapa? Karena Ducati, baik itu Davide Tordozzi maupun juga direktur sporting dari Ducati Corse, yaitu Paolo Ciabatti, itu bilang bahwa opsi 4 tim, ya, opsi 4 tim, 1 tim factory dan 3 tim satelit itu untuk Ducati itu sudah ada di atas meja. Dan ini artinya mereka akan mensupport sekitar 8 motor gitu loh teman-teman sekalian. Dan tim keempat yang kemungkinan besar atau punya kemungkinan untuk bisa bergabung dengan Ducati adalah Gresini Racing, teman-teman sekalian. Gresini Racing yang di 2021 ini masih nempel dengan Aprilia. Di 2021 ini, di 2022 nanti mereka akan lepas dari Aprilia dan akan menjadi tim satelit yang boleh dibilang terpisah dan benar-benar independen banget gitu ya. Sementara Aprilia akan berubah menjadi tim factory sendiri nanti di sana, tidak bergabung dengan Aprilia. Tidak bergabung dengan Gresini lagi. Nah, Gresini Racing memang saat ini tuh sedang bernegosiasi. 2 pabrikan yang sedang bernegosiasi yang paling kuat itu adalah Ducati dan Aprilia sendiri. Aprilia sendiri dengar-dengar gitu ya bocorannya, berani menghadirkan Aprilia RSGP 2021 spek terakhir nanti di Grand Prix terakhir itu kepada Gresini Racing dengan biaya sekitar 3 juta euro, 3 jutaan euro gitu ya, saya nggak tahu berapa persisnya. Sementara Ducati berani menghadirkan GP22 dan juga GP21 itu kepada tim satelit itu dengan harga hampir 5 juta euro gitu loh teman-teman sekalian. Jadi Gresini Racing itu sedang mempertimbangkan masak-masak apakah di 2022 mereka akan bergabung dengan Ducati atau kembali menjadi tim satelit, namun kali ini dengan Aprilia gitu ya. Kalau dengan Ducati maupun Aprilia, salah satu pembalap yang akan mereka bawa itu Gresini Racing itu adalah Fabio Di Giannantonio. Itu udah confirm banget bahwa memang Gresini Racing memang berencana mau menaikkan anak pembalap yang ingin menaikkan pembalap yang sekarang membalap di Moto2 ini untuk tahun depan race di MotoGP. Sementara satu pembalapnya lagi belum tahu. Perkiraan saya ini juga eskalasi ini masih terus berjalan, dan ini juga akan bergantung terhadap apa ya sebenarnya yang mau diinginkan oleh Gresini Racing dan juga pabrikan mana yang akan ditempel oleh Gresini Racing. Dan yang terakhir adalah Aprilia nih, karena ini juga akan berhubungan juga ya. Kalau misalkan Aprilia ini bergabung nanti punya sim satelit dengan Gresini Racing, dia juga akan mempengaruhi line up-nya dia di 2022. Sementara satu pembalap Aprilia yang diperkirakan masih tetap akan eksis dengan Aprilia saat berubah menjadi tim factory 2022 nanti adalah Aleix Espargaro. Satu pembalapnya lagi masih belum tahu. Tahun 2021 ini mereka menggunakan jasa dari Lorenzo Savadori. Namun Lorenzo Savadori sampai race keempat boleh dibilang underperforman. Entah ini karena memang akibat dari cederanya atau memang kayak gimana. Namun ada sinyalemen bahwa Lorenzo Savadori akan digeser, dan penggesernya ini yang menarik karena kita ketahui bahwa di beberapa tes terakhir mereka menghadirkan Andrea Dovizioso, dan mereka pada dasarnya memang sedang mencari cara agar bisa menduetkan Andrea Dovizioso ini dengan Aleix Espargaro di 2022. Sementara Dovizioso sendiri memang sedang punya tekad bahwa dia akan kembali membalap di kelas MotoGP di 2022. Dan kalau jadi nih ya 2022 Andrea Dovizioso gabung dengan Aleix Espargaro, maka
Lorenzo Savadori inilah yang akan perkiraan saya akan menjadi tandem dari Fabio Di Giannantonio kalau misalkan Gresini Racing masih tetap bergabung dengan Aprilia tahun depan. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Perkiraan konstelasi pembalap MotoGP 2022 dari semua tim dan juga semua pabrikan yang akan membalap di musim MotoGP tahun depan. Itu aja. Ini masih sekedar analisa belaka dan boleh dibilang konstelasinya masih terus berjalan, masih dinamis banget, dan kita bisa lihat nanti perjalanannya di beberapa bulan mendatang. Minimal bulan ini atau 1-2 bulan ini kita akan bisa tahu Aramco VR46 akan nempel kemana. Lalu setelah itu kita juga bisa lihat dinamikanya apakah Valentino Rossi akan terus membalap di 2022 dan akan bisa menyapa teman-teman sekalian di Grand Prix Mandalika pada awal musim nanti, kita masih nggak tahu. Itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu kembali di konten vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.